Yaudah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Oke guys, di video kali ini kita akan kilas balik guys. Jadi di episode kali ini kita akan kilas balik perjalanan karir Amel selama ditemukan oleh para senior artis kita untuk menjadi seorang penyanyi dan aktor gitu. Oke. Jadi selamat datang di channel Indra Khotiba guys, dimana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah-kisah almarhumah Nike Ardilla dan hal-hal yang berkaitan dengan almarhumah Nike Ardilla, yang tentunya kita akan bahas di edisi kali ini ialah siapa kalau bukan idola kita semua, yaitu Amel Amelia. Wow. Saya akan mengucapkan selamat dulu kepada Amel dan tim TA Pro yang sudah mencapai 1 juta views untuk lagu Ku Ingin Bebas. Oke, kita langsung aja ke inti videonya guys. Jadi sebelum kita ke inti videonya, kita akan membahas tentang almarhumah Nike Ardilla dulu. Jadi Nike Ardilla itu kan dikenalnya ada dari bentuk fisiknya dan ada bentuk dari suaranya gitu. Kalau fisik ini berhubungan dengan gambar, pencitraan, dan visual. Visual itu apa-apa yang bisa kita lihat gitu. Nah, yang kesatunya lagi ialah dalam bentuk audio. Audio itu apa bang? Audio itu dalam bentuk bunyi-bunyian, baik itu lagu, suara, senandungan, dan lain. Nah, jadi Nike Ardilla itu dua kesatuan yang menyusun almarhumah Nike Ardilla, yaitu audio dan visual gitu. Oke, dalam menjalani kehidupan ini pasti ada kan yang disebut pro kontra. Pasti pro kontra itu di antara audio dan visual ini pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Itu wajar gitu. Tetapi kita akan mengklasifikasikan apa-apa sih yang ada di dalam diri Amel dan termasuk ke dalam suatu yang bisa dibilang itu visual, dan faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan visual ini gitu. Oke. Jadi gini, Amel pertama kali ditemukan oleh Taufik. Taufik itu seorang apa bang? Taufik ini ialah seorang fotografer. Ya, fotografer itu termasuk kategori hobi apa sih bang? Atau kegiatan apa atau pekerjaan apa? Jadi fotografer ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa dibilang itu visual gitu. Fotografer apa yang direkam dengan penglihatan dari lensa kamera gitu, itu visual gitu. Jadi ini secara tidak langsung ada mengarah ke unsur-unsur dari visual dari almarhumah Nike Ardilla gitu, yaitu fisik gitu. Dan dari sini pun dari step by step Amel untuk menjadi suatu aktris di TA Pro dan aktris di Stro TV itu menjalani proses di mana Amel itu ditemukan oleh Taufik. Tahap pertamanya yaitu bisa langsung viral lewat TikTok, media sosial, yang dimana di sana terlihat gambaran Amel. Nah, dari tahap kedua ini apakah langsung Amel ditemukan oleh seorang artis? Enggak guys, tetapi Amel dalam keviralannya itu pun dia menjalani proses-proses yang cukup panjang guys menurut aku, sehingga dia bisa menjadi seorang penyanyi dan menjadi artis di Stro TV gitu. Yaitu ketemu dulu dengan Bang Inko dari Debat Terus yang langsung video call kepada keluarga Nike Ardilla gitu. Enggak langsung ke Emma Amrin, enggak langsung ke artis seperti yang lainnya gitu. Tetapi dia menjalani proses step by step yang bisa dibilang itu capek, pasti capek karena makan waktu, melelahkan, pasti melelahkan karena ini berhubungan dengan suatu aktivitas gitu. Nah, setelah dari video call dengan keluarga Nike Ardilla di sini, Amel tidak bertemu dulu dengan siapa namanya Mami, tetapi bertemu dulu dengan Bella. Bella itu siapa? Bella itu ialah ponakan asli atau ponakan benar-benar ponakan kandung dari almarhumah Nike Ardilla gitu. Nah, dari situ lalu Amel masuk ke Brownies. Nah,
Di brownies ini apakah Amel ditemani oleh artis? Apakah Amel ditemani oleh seseorang yang memiliki kekuatan khusus dalam suatu organisasi? Enggak, tetapi Amel di sini dibarengi sama ibunya dan sama Mas Taufik gitu. Jadi memang merintis dari awal gitu guys. Sampai akhirnya di acara tersebut Amel ketemu dengan Mami Nike Ardilla di suatu restoran. Sesudah ketemu Mami, Amel langsung masuk ke kopi viral. Tuh, tahapannya kan beda lagi. Nggak langsung tek tek tek, enggak gitu, ke kopi viral. Ya di sana Amel menjelaskan bahwa telah bertemu Mami, ada pesan-pesan khusus dari Mami, dan Mami mengatakan bahwa Amel itu mirip dengan Nike Ardilla ketika dia masih kecil, ketika masih belia gitu. Di situ benar-benar setiap perjalanan Amel itu dari step by stepnya itu memang benar-benar menguras air mata guys. Pokoknya mah sangat-sangat mengharukan untuk kita-kita semua yang menyaksikan kegiatan Amel gitu pas ketika bertemu dengan Mami. Nah, pertemuan kedua ini barulah mencapai titik fase di mana Amel mulai dikenal oleh para artis, yaitu Dik Doang. Di sana menghadirkan banyak orang-orang yang antusias untuk menyaksikan acara tersebut, dan di samping itu ada Amel juga sebagai orang atau yang mirip dengan almarhumah Nike Ardilla. Nah, siapa Bang Dik Doang ini? Bang Dik Doang ini ialah suatu fotografer juga gitu kan, sama seperti Taufik, sama termasuk kategori visual gitu ya kan. Nah, jadi Amel itu bertemu dengan orang-orang yang memang benar dari kategori Nike Ardilla-nya itu versi visualnya gitu, nggak langsung main slok tiba-tiba ke teman-teman penyanyinya, enggak gitu, tetapi dari bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam kategori visual itu. Seperti siapa Bang setelah Om Dik Doang itu? Nah, dari Dik Doang ini Amel bertemu Bang DJ. Bang DJ ini ialah suatu apa ya, bisa dibilang ya kuasa hukumnya lah dari Insula Film lain, yang dimana ada Teh Irma Rahim. Nah, dari sini pertemuan ini langsung dari Teh Irma Rahim ini langsung bisa masuk ke TA Pro. Amel enggak semerta-merta langsung dus nyanyi atau enggak, tetapi Amel ketemu dengan Irfan Hakim dan Mbak Iwong. Bang, kalau Mbak Iwong itu termasuk kategori apa sih Bang? Mbak Iwong ini kan seorang YouTuber, aktor, dan pemain sinetron gitu. Sedangkan Irfan Hakim ini seorang MC, terus pemain sinetron juga pernah, bintang video klip juga pernah. Berarti ini ada berkecimpung di dunia visual guys. Jadi Amel itu bertemu dengan orang-orang yang benar-benar dari kategori Nike Ardilla-nya itu bagian visual gitu. Jadi selaras gitu. Amel kan visual mirip Nike Ardilla dari segi fisik, jadi ketemunya juga sama dengan orang-orang yang ada di kategori visual, sampai akhirnya ketemu dengan Bang Dery lah, langsung Pak Agi, sehingga dibuatkanlah lagu khusus untuk Amel. Tetapi kan di sini Amel tidak serta-merta untuk wah Aji mumpung nih terima, tetapi Amel di sini memikirkan dulu apakah saya mampu untuk bernyanyi ataukah tidak, karena Amel ini tahu akan kapasitas dirinya. Dan Amel pun ingin mencoba guna untuk menghibur teman-teman yang mencintai almarhumah Nike Ardilla ini lewat nyanyian serupa gitu guys. Oke guys, sehingga Amel ini viral diterima oleh masyarakat dan akhirnya masuk ke Stro TV guys. Sebelum masuk ke Stro TV, apakah kalian ingat guys bahwa setelah Amel muncul ini ada artis yang bernama siapa, yaitu lupa lagi saya, yang mirip juga dengan almarhumah Nike Ardilla gitu. Tetapi artis ini prosesnya beda dengan Amel. Tiba-tiba ada dibawa oleh community, terus dikenalkan dan akan dibuat web series. Ternyata kan bisa dibilang step by stepnya itu berbeda kan dengan Amel, sehingga hasilnya pun beda. Lebih banyak orang yang menerima Amel ketimbang salah satunya lagi gitu. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan dari suatu pondasi. Pondasi di sini ialah pondasi dari Amel untuk meniti karir, dan dari pondasi para pencinta almarhumah Nike Ardilla untuk lebih kuat lagi mengenal Amel. Dari situlah kita bisa belajar bahwa kita tidak serta-merta bisa dalam waktu kurun sekian detik untuk berubah, berpaling ke lain hati gitu. Kalau kita melihat dari unsur-unsur proses menuju ke hal fenomenal itu merupakan suatu proses yang sangat perlu kita syukuri, hargai, karena
Orang yang bijak itu ialah bukan orang yang melihat dari hasilnya, tetapi orang yang melihat dari proses step by step yang dijalani oleh seseorang. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua. Asik. Hargailah proses, karena itu merupakan salah satu faktor untuk menjadi fondasi kehidupan kita. Oke guys, saya Indra Khotiba pamit. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.